Bab 1171. Sebuah petunjuk muncul. Aku sudah memeriksa, tapi aku tidak menemukan apapun. Kata Kaye Mitsui. Perkara ini telah menyebabkan kerugian besar bagi keluarga Mitsui. Bahkan ada satu orang yang ditegur. Kau tidak akan melanjutkan masalah ini. Kedengarannya seperti bukan keluarga Mitsui. Tidak ada yang bisa kita lakukan bahkan jika kita menginginkannya. Mengapa kamu tidak mencoba memancingnya? Menurutmu dia akan menunggu seperti bebek yang sedang duduk? Tanya Kaye Mitsui. Kurasa itu idiom yang kau maksud. Bukankah kamu tinggal di Huaxia selama beberapa tahun? Kenapa kamu bahkan tidak tahu idiom ini? Kaye Mitsui tersenyum. Saya sudah kembali selama bertahun-tahun, saya tidak ingat beberapa detailnya. Kurasa kau bisa merencanakan kesepakatan lain. Kau mungkin bisa memancing pihak lain keluar kalau kau melakukan itu. Setelah meletakkan dasar begitu lama, Lin Yi memulai penyelidikannya sendiri. Jika keluarga Mitsui benar-benar memiliki pemikiran seperti itu, maka orang yang berdagang dengan mereka pastilah seseorang dari Black Gold Corporation. Jika dia tidak mempunyai pikiran seperti itu, maka dia akan kembali ke titik awal. Itu memang solusi. Kami sempat berpikir untuk melakukannya, tapi akhirnya menyerah. Ada alasan khusus. Pertama, kita tidak punya daya tawar lagi. Kedua, kalau kita coba begini, bagaimana kalau pihak lawan benar-benar datang? Kalau sampai itu terjadi, kita yang akan kena masalah. Petik 2. Kaye Mitsui menyetir dan berkata, lagi pula, aku merasa pihak lain pasti tahu identitasku karena dia berani menyerangku. Meski begitu, dia tetap berani menyerang. Aku yakin dia tidak takut pada keluarga Mitsui. Lin Yi bersandar di kursinya dan mengangguk setuju. Pria berbaju hitam itu luar biasa. Dia jelas tidak takut padamu. Pada saat ini, keduanya memiliki pikiran mereka sendiri. Mitsui Ayai dapat memastikan bahwa orang yang diam-diam mengambil Bas Ore bukanlah dari Black Gold Corporation, tetapi dia masih memiliki beberapa petunjuk untuk digunakan. Yushi Mitsui adalah tersangka terbesar mereka. Sejak Ito Mitsui meninggal, ia pergi untuk mendirikan sekte sendiri. Dia juga telah menguasai setengah dari teknologi inti dan bahkan serum rangkaian gen yang lengkap. Oleh karena itu, dialah orang yang paling mungkin berbuat curang. Akan tetapi, tidak ada bukti mengenai hal ini, jadi dia tidak dapat membuat pernyataan gegabah. Baiklah, semuanya sudah berlalu, kita tidak perlu membahas ini lagi. Kaye Mitsui tersenyum dan berkata, ada tempat yang ingin kau kunjungi. Aku bisa jadi pemandu wisata gratismu dan mengajakmu berkeliling Toyo, tapi tidak ada yang seru di sini. Semuanya modern. Kalau waktumu memungkinkan, aku bisa mengajakmu ke Gunung Huji. Tidak perlu terburu-buru. Perusahaan akan pergi ke Gunung Huji beberapa hari lagi, jadi aku tidak akan merepotkanmu hari ini. Pada titik ini, Lin Yi sudah kehilangan minat untuk melanjutkan percakapan dengan Kaye Mitsui. Dari penuturannya, dia tahu bahwa mereka tidak memiliki urusan bisnis apapun dengan Black Gold Corporation akhir-akhir ini. Dengan kata lain, mereka tidak punya niat untuk membuat kesepakatan. Jika pria berbaju hitam tidak muncul, maka biji Bas yang dia rebut dari tim satu kemungkinan besar masih di tangan Jeffrey. Secara teori, ini seharusnya masih menjadi kemungkinan. Setelah memahami situasinya, Lin Yi merasa jauh lebih tenang. Ia bahkan merasa perjalanan ini tidak lagi penting. Dia ingin pulang dan meneruskan berjualan buah-buahan. Mau ke perusahaan keluarga Mitsui. Kaye Mitsui tersenyum dan berkata, anggap saja ini inspeksi. Mungkin kita bisa bekerja sama di masa mendatang. Ayo pergi. Aku tidak ada urusan. Lin Yi masih orang yang setia. Meskipun Kaye Mitsui tidak lagi berguna, dia masih harus menunjukkan rasa hormat padanya. Kring kring kring. Telepon Kaye Mitsui berdering saat ini. Lin Yi melihat nama penelepon. Ternyata sekretaris sekaligus asistennya, Yoshida Higashino. Apa itu? Nona Mitsui, kami menemukan orang-orang dari Black Gold Corporation ada di Tokyo. Apa katamu? Orang-orang mereka ada di sini. Kaye Mitsui menginjak rem dan hampir melemparkan Lin Yi keluar jendela depan. Kaye Mitsui menatapnya dengan tatapan meminta maaf, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Ia malah melanjutkan percakapannya dengan Yoshida Higashino. Dia baru saja turun dari pesawat. Kami sudah mengirim seseorang untuk mengikutinya. Kamu lihat orang yang mereka temui. Orang di balik layar belum terungkap. Totalnya ada 5. Pemimpin tim seharusnya Elisa. Oke, kata Kaye Mitsui, aku akan pikirkan apa yang harus kulakukan. Kalian ikut aku. Jangan sampai ketahuan. Kaye Mitsui menutup telepon dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia tahu betul orang-orang seperti apa yang ada di Black Gold Corporation, dan status Elisa di perusahaan itu. Jeffrey tidak akan mengirimnya ke sini jika tidak penting. Oleh karena itu, kemungkinan besar mereka datang ke sini untuk berdagang biji besi. Namun, baru beberapa saat setelah kejadian itu, mungkinkah mereka sudah mendapatkan biji lain? Atau mungkinkah semua tebakannya sebelumnya salah?
Mungkinkah Yafri benar-benar melakukan hal itu dan sekarang kembali ke sini untuk membuat kesepakatan dengan biji yang telah dicurinya dari mereka? Namun, di Sunrise Land, selain keluarga Mitsui, tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk membuat kesepakatan seperti itu dengan mereka. Mungkinkah? Tiba-tiba, Kaya Mitsui berseru. Ia sepertinya teringat sesuatu. Mungkinkah itu Yushi Mitsui? Karena berbagai alasan, Kaya Mitsui memikirkan kemungkinan ini. Di seluruh negeri matahari terbit, selain mereka sendiri, tampaknya tidak ada seorang pun selain Yushi Mitsui yang memenuhi syarat untuk melakukan ini. Sementara Kaya Mitsui tenggelam dalam pikirannya, Lin Yi terdiam. Karena kemampuan pendengarannya yang mengagumkan, dia mendengar beberapa kata dari percakapan mereka. Meskipun dia tidak tahu apa isi spesifiknya, dia bisa mendengar kata-kata Black Gold Corporation dengan jelas. Karena panggilan inilah pula suasana hati Lin Yi yang awalnya tenang berubah-ubah lagi. Dari nada dan ekspresi Kaya Mitsui, dia bisa menebak bahwa orang-orang dari Black Gold Corporation telah tiba di Sunrise Land dan telah turun dari pesawat. Kedua, orang-orang dari Black Gold Corporation tidak datang ke sini untuk membuat kesepakatan dengan keluarga Mitsui. Terlebih lagi, ini adalah poin yang paling penting. Meskipun mereka datang bukan untuk membuat kesepakatan dengan keluarga Mitsui, kedatangan mereka mungkin secara diam-diam telah memberikan dampak yang signifikan kepada mereka. Jika tidak, Kaya Mitsui tidak akan menunjukkan ekspresi ini. Berdasarkan poin-poin ini, Lin Yi juga mulai membentuk keraguan dalam benaknya. Di Sunrise Land, selain keluarga Mitsui, siapa lagi yang memenuhi syarat untuk membuat kesepakatan dengan Black Gold Corporation? Mungkinkah mereka punya lawan lain yang tidak tahu apa-apa? Itu adalah tempat yang sangat kecil, tetapi struktur organisasinya ternyata rumit. Namun ini bukanlah masalah yang harus dihadapi pada saat ini. Kaya Mitsui sedang menghadapi masalah, jadi kemungkinan besar ia akan membiarkannya kembali untuk saat ini. Mereka akan bertemu di lain hari. Jika memang begitu, dia akan kehilangan kesempatan memperoleh petunjuk hari ini. Dan begitulah. Lin Yi mengangkat teleponnya. Aku akan bertemu dengan seorang teman yang sangat penting malam ini, jadi aku tidak akan kembali. Aku tidak bisa tinggal di sana. Kamu harus tidur lebih awal. Bab 1172. Rasanya tidak sempurna. Dengan itu, Lin Yi terus mengetik di teleponnya seolah-olah sedang menjelaskan sesuatu. Alis Kaya Mitsui sedikit berkerut. Lalu, ia juga mulai menelepon. Namun, dia berusaha sebisa mungkin untuk merahasiakan pembicaraan itu, karena dia tidak ingin Lin Yi tahu terlalu banyak. Lin Yi melirik Kaya Mitsui dari sudut matanya dan menghapus 2 pesan WeChat. Untungnya, tidak lebih dari 2 menit. Kalau tidak, aku harus membuang-buang napas menjelaskannya lagi, kata Lin Yi dalam hati. Sekitar 10 menit kemudian, Kaya Mitsui selesai mengatur semuanya dan berkata, Ayo ke kantor. Aku akan mengajakmu berkeliling. Aku lihat kamu agak sibuk tadi. Kalau ada yang harus kamu kerjakan, aku pulang dulu ya. Bukan apa-apa. Tak ada yang lebih penting daripada dirimu. Kalau begitu, ayo pergi. Aku tidak ada urusan. Rencana Lin Yi telah menipu Kaya Mitsui sepenuhnya. Ia sama sekali tidak curiga padanya. Dia sudah memesankan waktu siang dan malam untuknya, jadi akan sangat tidak sopan jika membiarkannya pergi begitu saja. Mungkin mustahil untuk bertemu dengannya lagi di masa mendatang. Sore itu, Kaya Mitsui membawa Lin Yi ke Mitsui Heavy Industries dan Mitsui Precision. Kedua industri ini merupakan pilar keluarga Mitsui. Hingga taraf tertentu, mereka mewakili perkembangan industri berat dan teknologi di negeri matahari terbit. Lingyun Group tidak terlibat dalam industri berat, jadi mereka tidak tahu banyak tentangnya. Namun, beberapa rahasia dapat dilihat dari berbagai peralatan di pabrik. Sebagai pusat kekuatan internasional di bidang teknik mesin, kekuatan dan fondasi negara kepulauan ini memang kokoh, menempatkannya bersama Daeguo di garis depan dunia. Di bidang teknologi, meskipun Lingyuan Group dianggap luar biasa, masih ada kesenjangan antara mereka dan Sunrise Land. Hal-hal ini benar secara objektif dan tidak dapat disangkal. Namun, Lin Yi tidak patah semangat. Hanya dalam beberapa dekade, Tiongkok telah berkembang hingga titik ini. Hasil seperti itu sudah cukup memuaskan. Jalan harus ditempuh selangkah demi selangkah. Makanan harus disantap sesendok demi sesendok. Negara harus diberi waktu untuk mengejar ketertinggalan. Namun, Lin Yi tidak peduli dengan hal ini. Yang ia inginkan adalah menemukan petunjuk tentang Black Gold Corporation. Namun, Kaya Mitsui tidak menyinggung masalah ini sepanjang sore. Ia hanya menerima panggilan telepon dan membuat beberapa pengaturan sederhana. Ia tidak memberikan informasi berguna apapun kepadanya. Tuan Lin, bagaimana kabarnya? Bisakah Anda memberi saya komentar? Tanya Kaya Mitsui sambil tersenyum. Ia bahkan sedikit bangga. Memang tidak buruk. Sayang sekali kita tidak punya proyek di bidang ini dan tidak bisa bekerja sama. Sebenarnya, kami sedang melakukan banyak riset di bidang kecerdasan buatan dan chip. Dalam hal ini, kami memiliki bisnis dengan Lingyun Group.
Semuanya tergantung pada apakah Anda bersedia memberi kami kesempatan untuk bekerja sama. Jangan panik, kamu akan punya kesempatan. Kaya Mitsui tersenyum malu-malu, seperti gadis muda yang baru saja jatuh cinta. Tuan Lin, sudah malam. Ayo kita makan sesuatu. Sesuai keinginan tuan rumah. Saya hanya menemani Anda hari ini, jadi Anda bisa mengatur jadwal sesuka Anda. Biasanya saya memasak sendiri. Kalau Tuan Lin tidak keberatan, saya juga bisa memasakkan untuk Anda. Bukannya aku menghindarinya, tapi aku tidak mau kamu repot-repot. Ayo kita cari tempat dan makan sebentar. Bagus, ada kedai tempura yang enak banget di dekat sini, aku antar kamu coba jam 1 siang. Oke. Setelah mengambil keputusan, Kaya Mitsui membawa Lin Yi makan malam. Tempat makan mereka agak berbeda dari yang dibayangkannya. Restorannya sangat kecil, dan mereka harus naik ke lantai 2. Namun, begitu masuk, ia mencium aroma samar, sedikit seperti aroma teh, dan sama sekali tidak menyengat. Tangga kayu dan dekorasinya, serta cahaya kuning pucat, membuat hatinya yang lelah menjadi rileks saat ini. Mereka berdua naik ke atas. Dekorasinya agak mirip meja bar. Ada 4 kursi di depan, yang berarti hanya 4 pengunjung yang dapat makan pada saat yang sama. Di dalam bar ada seorang pria tua dan 2 pria parubaya. Dilihat dari nada bicara dan sikapnya, mereka pastilah guru dan murid. Tuan Hayashi. Ketika mereka sampai di lantai 2, Kaya Mitsui membungkuk sedikit. Nama lelaki tua itu adalah Saitome Hayashi, dan dia adalah seorang master tempura di Sunrise Land. Di negara Chunipyu ini, ia juga diberi nama Dewa Tempura. Saitome Hayashi yang sedang menegur muridnya langsung mengubah ekspresinya menjadi senyuman saat melihat Kaya Mitsui. Nona Mitsui, silakan lewat sini. Terima kasih. Kaya Mitsui mengambil menu dan memesan beberapa hidangan khas sebelum mengembalikannya. Keahlian kuliner Tuan Hayashi sangat hebat. Beliau sangat terkenal di kalangan pencinta kuliner dunia. Apapun yang Anda pesan pasti lezat. Kaya Mitsui bagaikan wanita yang sedang jatuh cinta. Sulit membayangkan bahwa dialah yang menembak dan membunuh Ito Mitsui saat itu. Aku percaya pada kemampuannya, tapi kenapa aku merasa dia menatapmu dengan tatapan mesum? Kau benar. Selain menjadi master tempura, hobi terbesar Tuan Hayashi adalah melihat gadis-gadis muda dan cantik. Kaya Mitsui menutupi wajahnya sambil tersenyum. Itulah sebabnya banyak gadis sengaja datang ke sini. Kalau Pak Hayashi mau tersenyum dan melihat mereka ngobrol, berarti mereka memang cantik. Ini simbol status bagi mereka. Lin Yi terdiam. Orang tua mesum ini sungguh hebat. Lin Yi merasa dirinya lebih rendah dari pria ini, dan hidupnya tidak sebebas dirinya. Tak lama kemudian, hidangan yang dipesan Kaya Mitsui pun dihidangkan satu persatu. Lin Yi merasa bahwa Sunrise Land benar-benar negara ajaib. Di Huaxia, makanan ini mungkin hanya disebut sate goreng di pinggir jalan, tetapi di sini namanya diubah menjadi tempura. Lagi pula, rasanya hampir seperti makanan premium. Yang terpenting, seorang pria tua mesum penjual sate goreng telah menerima 3 bintang Michelin. Sungguh luar biasa. Namun, setelah mencicipinya, Lin Yi menemukan bahwa rasanya memang tidak buruk. Hal ini terutama berlaku untuk kepala udang dan jamur. Rasa pedas dan rasanya terkontrol dengan sangat baik. Rasa ini semakin mantap ketika dipadukan dengan semangkuk sup sayuran bening, yang dengan sempurna menghapus tekstur berminyaknya. Gelar Dewa Tempura tampaknya memang pantas. Bagaimana perasaanmu? Tanya Kaya Mitsui penuh harap. Tidak apa-apa, tapi adonannya bisa diperbaiki. Kalau itu terjadi, rasanya akan berbeda. Oh, Kaya Mitsui sedikit terkejut. Menurutmu, rasanya kurang sempurna. Bukan itu maksudku. Ini sudah sangat bagus. Hanya saja masih bisa ditingkatkan sedikit lagi. Karena dia pernah membuka restoran sebelumnya, sistem telah memberinya hadiah kuliner tingkat master, jadi Lin Yi punya banyak pengaruh mengenai hal ini. Tuan dari Huaxia, saya rasa Anda tidak seharusnya berani menilai karya saya berdasarkan preferensi Anda. Ini salah, kata Saitome Hayashi dingin. Jangan marah. Kalau tidak percaya, kamu bisa menambahkan sedikit air jeruk lemon dan garam laut, lalu coba lihat bagaimana rasanya. Bab 1173. Tidak bisa menolak. Kaya Mitsui terkejut dengan kata-kata Lin Yi. Dia tidak menyangka laki-laki seperti dia bisa tahu hal-hal seperti itu. Kau yakin tidak asal bicara, bisik Kaya Mitsui. Tuan Hayashi pemarah. Kamu akan membuatnya mudah marah. Yah, dia yang tanya. Aku cuma jawab. Aku sih nggak masalah kalau dia nggak percaya. Tuan, apa yang Anda lakukan tidak masuk akal. Orang yang berbicara adalah murid Saitome Hayashi. Ia tampak tanpa ekspresi dan sangat sedih. Tuannya adalah orang yang mengejar kesempurnaan. Selama bertahun-tahun, ia hampir meninggalkan kehidupan pribadinya dan mengabdikan dirinya untuk makanan lezat. Namun, hari ini, ia diremehkan oleh seorang Huaxian. Sekarang, pria ini ingin menuntut penjelasan atas nama tuannya.
Kenapa begitu? Kalau kamu menambahkan lemon ke adonan, kepala udang akan lebih renyah dan nutrisi di dalamnya akan mengapur, sehingga memengaruhi rasanya. Kamu salah besar. Lin Yi tersenyum. Makanya, saya sarankan kamu menambahkan garam laut agar tidak ada efek samping. Coba saja kalau tidak percaya. Saya bisa mencoba, tapi saya ingin menjelaskan satu hal. Apa itu? Jika produknya tidak berfungsi, Anda harus meminta maaf kepada saya. Baiklah, aku berjanji padamu. Guru, kurasa kau tak perlu memperhatikannya. Dia hanya omong kosong, kata murid tertua. Tempura adalah makanan khas negeri matahari terbit. Bagaimana mungkin orang Huaxian seperti dia bisa menilainya? Jangan buang waktu, kata muridnya. Tidak masalah, kata Saitome Hayashi dengan tenang, seolah-olah dia tidak marah sama sekali. Selama bertahun-tahun, saya mengejar kesempurnaan. Banyak orang yang mempertanyakan saya, tetapi akhirnya mereka yakin. Kita harus berbicara dengan tindakan, bukan kata-kata. Mengerti, guru? Kedua murid itu kemudian menjadi jauh lebih tenang. Seperti yang dikatakan guru mereka, kekuatan berbicara sendiri. Sebentar lagi, lelaki ini akan tahu betapa bodohnya pikirannya. Saitome Hayashi pergi mencuci tangannya lagi, bersiap membuat tempura lagi sesuai instruksi Lin Yi. Kemudian, ia akan membandingkan rasa kedua sisinya. Kurasa Hayashi-san tidak senang, kata Kaya Mitsui dengan kesal. Lin Yi mengangkat bahu. Aku hanya berkomentar. Aku tidak menyangka dia seserius itu. Lagi pula, aku tidak perlu melakukan apa-apa. Kita lihat saja. Pak Hayashi selalu mengejar kesempurnaan dalam hal tempura. Dia tidak akan membiarkan siapapun meragukan keahliannya. Jika Anda mengkritiknya, dia pasti akan membantah Anda. Dia bisa membantah kalau mau. Asal jangan ganggu makanku. Tapi jika kamu salah, kamu harus meminta maaf padanya. Kata Kaya Mitsui. Kamu orang yang sombong. Aku tidak mau kamu melakukan itu. Di mata Kaya Mitsui, Lin Yi adalah orang yang angkuh dan berkuasa. Sekalipun dia salah, dia tidak bisa menundukkan kepalanya kepada siapapun. Jangan katakan itu, kata Lin Yi. Tidak ada yang namanya kesempurnaan di dunia ini, yang ada hanyalah perkiraan. Siapa tahu, setelah mencobanya dengan cara saya, mungkin ada hasil yang ajaib. Kedua murid yang membantu mendengus dingin, tidak peduli dengan kata-kata Lin Yi. Meskipun tak ada yang sempurna di dunia ini, guru mereka adalah seorang pria yang berada di puncak keahlian memasak tempura. Ia telah mencoba berbagai macam formula, dan mustahil ada yang lebih sempurna dari ini. Fokus, kata Saitome Hayashi. Memasak itu sama saja dengan menjadi manusia. Kita berbicara melalui kualitas kita. Baiklah, ayo makan. Lin Yi tersenyum dan memakan makanannya. Si tua mesum ini lumayan juga. Setidaknya, dia tidak sok penting. Tak lama kemudian, adonan siap, dan bahan-bahan yang dibutuhkan pun disiapkan. Ia dengan hati-hati menyiapkan setiap bahan dan mulai menggorengnya di dalam minyak. Pada saat yang sama, Saitome Hayashi meletakkan stopwatch di sampingnya dan memantau waktu dengan ketat. Soal waktu, sebagian besar koki di Huaxia adalah penganut paham empiris. Mereka mengukur waktu berdasarkan perasaan yang telah mereka kembangkan selama bertahun-tahun. Pendekatan Saitome Hayashi canggih dan halus. Sebenarnya, ukuran, variasi, dan kesegaran bahan-bahan tersebut membutuhkan waktu penggorengan yang berbeda-beda. Meskipun dampaknya kecil, hal itu tetap berpengaruh. Setelah sekitar 130 detik, Saitome Hayashi mengeluarkan udang dari panci, tetapi pada saat ini, Lin Yi berkata, daging udang ini agak tebal. Akan lebih enak kalau digoreng 5 detik lagi. 5 detik lagi. Melihat Lin Yi memiliki kendali yang ketat terhadap waktu, Saitome Hayashi dan kedua muridnya sangat terkejut. Ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga. Akan tetapi, karena Lin Yi telah mengatakannya, Saitome Hayashi pun melakukan apa yang dikatakannya, tidak ingin memberinya alasan untuk menjelaskan. 5 detik berlalu dengan cepat, dan Saitome Hayashi mengeluarkan udang goreng lagi. Tidak ada banyak perbedaan warna antara sekarang dan sebelum digoreng selama 5 detik tambahan. Kedua murid itu merasa bahwa Lin Yi bertingkah misterius dan tidak menanggapinya dengan serius. Baiklah, cobalah. Hayashi membagi udang goreng menjadi 2 porsi. Satu diletakkan di depan Lin Yi dan Kaya Mitsui, dan yang lainnya diletakkan di depannya. Tuan Hayashi, tolong. Nona Mitsui, silakan. Mereka berdua mengambil udang goreng itu hampir bersamaan. Kaya Mitsui menggigitnya, ekspresinya biasa saja. Lalu, ia menatap Lin Yi dengan bingung. Sepertinya tidak ada yang istimewa tentangnya. Indra perasamu tidak peka. Lin Yi menunjuk Saitome Hayashi, kau akan tahu kebenarannya saat kau melihatnya. Kaya Mitsui menoleh tanpa sadar dan terkejut melihat Saitome Hayashi menatap Lin Yi dengan ekspresi rumit. Mata tua yang kabur itu tampak bersinar. Bagaimana kamu tahu cara menggunakan metode ini untuk menetralkan rasa coklat hangus itu?
Pengalaman. Budaya makanan dan minuman Huaxia terlalu mendalam. Saitome Hayashi bertepuk tangan dan berkata, "Saya sudah mempelajarinya bertahun-tahun, tapi saya masih belum menemukan cara untuk menetralkan rasa tempura. Saya belum pernah melihat orang lain memecahkan masalah ini untuk saya, apalagi semudah itu." "Sungguh menakjubkan. Kau menyanjungku," kata Lin Yi ringan. Mata indah Kaye Mitsui dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman. Seorang pria yang tahu cara memasak sangat dihargai oleh para wanita di Sunrise Land. "Tuan, terima kasih atas bimbingan Anda." Saitome Hayashi dan kedua muridnya berdiri berjajar dan membungkuk 90 derajat kepada Lin Yi, tampak sangat khidmat. "Kamu terlalu baik," Lin Yi tersenyum. Setelah itu, Saitome Hayashi meminta bimbingan Lin Yi dalam banyak hal. Ia sangat rendah hati. Namun, Lin Yi ditarik pergi oleh Kaye Mitsui setelah dia selesai makan. Jika mereka tidak pergi sekarang, siapa yang tahu berapa lama mereka akan berbicara. "Aku menyadari bahwa aku benar-benar terobsesi dengan pesonamu dan aku tidak bisa menolakmu," Kaye Mitsui berkata dengan kagum. Bab 1174. Kemajuan baru. Tidak mungkin. Itu sudah cukup membuatmu tidak bisa menolak. "Dulu aku jatuh cinta pada Tuan Lin, tapi sekarang, kau membuatku semakin mengagumimu. Aku suka pria yang bisa memasak." "Kalau begitu, teruslah mengagumiku, ada begitu banyak orang yang mengagumiku, jadi, satu orang lagi tidak akan berpengaruh." Kaye Mitsui tersenyum cerah dan polos. Namun Lin Yi selalu waspada terhadapnya. Seseorang yang bisa membunuh saudaranya sendiri dengan tangannya sendiri selalu berbahaya. "Apakah kamu ingin menonton film?" saran Kaye Mitsui. Lin Yi melihat arlojinya. "Ayo pergi. Lagi pula masih pagi. Aku tidak perlu pulang sekarang. Kamu yakin gak mau ngabisin waktu sama pacarmu? Apa dia bakal telpon kamu di tengah jalan?" "Jangan khawatir, aku sudah mengurus semuanya," kata Lin Yi. "Jika aku bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu, bagaimana aku bisa terus berkelana di dunia persilatan?" Kaye Mitsui menutup mulutnya dan tertawa. "Aku lega sekarang setelah kau mengatakannya." Mereka berdua masuk ke dalam mobil dan melaju menuju bioskop. Lin Yi duduk di kursi penumpang depan, bosan. Jika dia menghabiskan malam dengan makan dan menonton film, dia akan membuang-buang waktunya. Dia harus memikirkan cara untuk mendapatkan informasi lebih banyak dari Kaye Mitsui. Tepat saat Lin Yi memikirkan cara untuk mendapatkan informasi, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada Toyota Crown yang mengikuti mereka. Awalnya, Lin Yi mengira itu hanya imajinasinya, tetapi akhirnya, dia menyadari bahwa itu memang seorang pemuntit. Pelan-pelan, "Kita sedang diikuti." "Ya." Kaye Mitsui, yang awalnya tersenyum, tiba-tiba berhenti dan menjadi serius dan tenang. Hal ini membuat Lin Yi merasa deja vu. "Apa kamu yakin? Kapan aku pernah melakukan kesalahan?" tanya Lin Yi. "Pikirkan baik-baik sekarang. Ada orang yang berani mengikutimu di negeri matahari terbit. Apa kau baru saja menyinggung seseorang? Bagaimana dengan keluargamu? Hal seperti itu biasa terjadi dalam persaingan komersial." "Itu juga seharusnya tidak mungkin," kata Kaye Mitsui. "Kami adalah grup keuangan dari Sunrise Land. Tidak ada yang menjadi pesaing langsung kami, jadi tidak ada yang akan mengikuti saya." Setelah beberapa detik terdiam, Lin Yi dengan sengaja berkata, "Ingatkan kau saat kita di Meiguo. Setelah kita turun dari kapal pesiar kuantum, beberapa Meiguon mengikuti kita. Mungkinkah orang ini bersekongkol dengan mereka?" Lin Yi tahu bahwa orang yang mengikutinya tidak mungkin berasal dari Black Gold Corporation. Dia hanya mengatakan itu agar Kaye Mitsui memberitahunya. "Sudah lama sejak kejadian ini. Melalui komunikasi selanjutnya, kami telah mencapai kesepakatan. Mereka tidak akan tiba-tiba melakukan hal seperti itu." Kaye Mitsui menepi dan melirik ke kaca spion. Ia melihat Toyota Crown hitam juga terparkir lebih dari 10 meter di belakangnya. Firasat buruk muncul di hatinya. "Menurutmu siapa yang mengikutimu? Kalau kamu tidak bisa menemukan jawabannya, kamu tidak akan bisa menyelesaikan masalahnya." Ini adalah sesuatu yang sangat ingin diketahui Lin Yi. Sebab di Sunrise Land, selain keluarga Mitsui dan Black Gold Corporation, pasti ada kekuatan lain yang terlibat dalam masalah ini. Kemungkinan besar orang-orang yang mengikuti di belakang adalah kelompok yang tersisa. Dan kelompok orang ini kemungkinan besar terkait dengan Black Gold Corporation. Oleh karena itu, hal terpenting saat ini adalah mencari tahu identitas mereka. Tidak ada lagi yang penting untuk saat ini. "Tuan Lin, ini urusan pribadi saya. Ini mungkin berbahaya, dan saya tidak ingin melibatkan Anda. Saya akan mengirim Anda kembali sekarang." Kaye Mitsui punya motif egoisnya sendiri. Ia tidak ingin Lin Yi tahu terlalu banyak, jadi ia ingin memulangkannya dan menangani masalah ini sendiri secara perlahan. Ia sudah punya gambaran tentang pelaku di balik semua ini. Di Sunrise Land, Yushi Mitsui adalah satu-satunya orang yang berani melakukan hal seperti itu padanya. "Kau bercanda?" tanya Lin Yi lemah.
Pada akhirnya, kita sudah saling kenal begitu lama. Kita berdua musuh sekaligus teman. Sekarang setelah kau dalam masalah, apa yang akan terjadi jika aku pergi begitu saja? Kau membuatnya tampak seperti aku takut mati. Kaye Mitsui menatap Lin Yi dengan heran, perasaan hangat mengalir dalam hatinya. Namun, dia tidak tahu bahwa ini adalah rencana Lin Yi. Tapi kamu tidak ada hubungannya dengan itu. Aku tidak ingin kamu mendapat terlalu banyak masalah. Aku sudah memprovokasimu, apalagi yang lebih merepotkan dari ini, kata Lin Yi. Dan terakhir kali di kuantum, kau tampak tidak takut masalah. Kau bahkan memintaku menjadi pengawalmu. Kaye Mitsui menggigit bibirnya karena malu. Aku tidak sengaja melakukannya terakhir kali. Kalau kamu tidak ada di sana untuk melindungiku, aku benar-benar takut mereka akan menyerangku. Kali ini, kalian juga tidak perlu terlalu memikirkannya. Mereka tidak datang dengan senjata nuklir, jadi apa yang kalian takutkan? Kaye Mitsui melirik kaca spion dan berkata, orang yang mengikutiku seharusnya dikirim oleh paman keduaku, Yushi Mitsui. Kau kenal dia, kan? Yushi Mitsui. Mendengar nama ini, Lin Yi merasa familiar sekaligus asing. Akhirnya, ia segera ingat siapa dirinya. Orang kedua dalam Komando Pusat Penelitian dan Pengembangan Obat-obatan. Namun, setelah ditolaknya, Yushi Mitsui mengundurkan diri dari Pusat Penelitian dan Pengembangan. Dia mengira orang ini akan menghilang tanpa jejak, tetapi dia tidak menyangka dia akan muncul saat ini. Bukankah kalian saudara? Kenapa dia mengikutimu? Mungkinkah dia ingin membunuhmu dan merebut tahta? Sejak Ito Mitsui meninggal, ia meninggalkan keluarga Mitsui. Meskipun kami memiliki garis keturunan yang sama, kami kini berdiri di dua kubu yang berbeda. Bahkan bisa dibilang kami bermusuhan. Aku rasa dia tidak memenuhi syarat untuk menantangmu, kata Lin Yi. Kalian benar-benar hebat. Paling-paling, dia ilmuwan. Kalaupun dia memisahkan diri, dia tidak selevel dengan kalian. Bagaimana mungkin dia punya nyali melakukan hal seperti itu? Situasinya tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Kaye Mitsui menyisir rambutnya dan berkata, dia dulunya adalah kepala ilmuwan di laboratorium keluarga. Setelah pergi, dia mengambil alih setengah dari teknologi inti. Meskipun dia tidak dapat bersaing dengan keluarga Mitsui dalam hal ukuran dan kekuasaan, teknologi inti yang dimilikinya tidak dapat diabaikan. Mendengar ini, Lin Yi mengerti apa yang sedang terjadi. Mirip dengan situasi sebelumnya antara keluarga pertama, keluarga Wang, dan keluarga kedua, keluarga Lu. Meskipun kedua keluarga terkemuka ini memiliki pangkat yang berbeda, kompetensi inti dan pengaruh mereka sama. Alasan keluarga Wang menduduki peringkat pertama adalah karena mereka mengendalikan grup biro pedagang. Namun, ini bukanlah faktor kunci. Hal yang sama terjadi pada keluarga Mitsui dan Yushi Mitsui. Dalam permainan tingkat tinggi, uang hanyalah hiasan. Hanya dengan menguasai teknologi inti, seseorang dapat membangun pijakan di ranah politik. Tidak sulit menebak teknologi inti yang disebutkan Kaye Mitsui. Itu adalah serum urutan gen. Bab 1175. Mengapa kamu lebih cemas daripada aku? Apakah kamu mengatakan bahwa Yushi Mitsui berani melakukan hal seperti itu kepadamu hanya karena dia telah menguasai teknologi inti? Benar, dan dia lebih sabar dari yang kita duga. Kata Kaye Mitsui. Setahu saya, organisasi bawah tanah terbesar di negeri matahari terbit, Yamaguchi Gumi, berada di bawah kendalinya. Ditambah dengan keahlian teknisnya, hal ini memungkinkannya untuk bangkit dengan cepat dan memberinya keberanian untuk melakukan hal-hal seperti itu. Setelah mendengarkan penjelasan Kaye Mitsui, Lin Yi langsung mengerti semuanya. Orang-orang dari Black Gold Corporation tidak datang ke sini untuk membuat kesepakatan dengan keluarga Mitsui. Target mereka yang sebenarnya adalah Yushi Mitsui. Ini karena dia pernah menjadi kepala ilmuwan keluarga Mitsui. Dia tahu komposisi serum urutan gen lebih baik daripada siapapun. Sekarang setelah dia bertindak secara independen, kemungkinan besar dia memiliki serum rangkaian gen yang lengkap. Oleh karena itu, orang-orang dari Black Gold Corporation pasti datang mencarinya. Berdasarkan beberapa faktor ini, ia dapat mengonfirmasi keraguannya. Sejak awal, pria berbaju hitam itu tidak muncul. Artinya, biji bas yang diambil dari tim satu masih di tangan Jeffrey. Karena itu, dia masih punya kesempatan. Lin Yi menghela napas lega. Ia telah menemukan inti permasalahannya. Malam ini sungguh bermanfaat. Namun, masih ada beberapa pertanyaan penting yang harus ia jawab. Ia harus terus menipu Kaye Mitsui. Pertama, orang-orang dari Black Gold Corporation sudah tiba di Toyo. Ia tidak tahu di mana mereka bersembunyi, atau kapan mereka akan melakukan perdagangan. Vi perlu mencari tahu ini. Kedua, setelah kejadian di kuantum, orang-orang dari Black Gold Corporation pasti akan sangat berhati-hati. Oleh karena itu, mereka harus mencari tahu berapa banyak orang yang ada di pihak lawan dan tidak gegabah. Ini agak aneh, kata Lin Yi perlahan dan memulai aksinya lagi. Bagaimana caranya? Mengingat hubungan kalian saat ini,
dia tidak akan berani menyentuhmu dengan alasan apapun, kecuali ada alasan lain. Kaya Mitsui tidak menyadari bahwa ini adalah strategi Lin Yi. Menurutnya, dengan kecerdasan Lin Yi, wajar saja jika dia memikirkan hal ini. Akan aneh jika dia tidak menyadarinya. Kurasa dia mungkin mengirim seseorang untuk mengawasiku, takut aku akan merusak suasana untuknya. Kenapa kau melakukan itu? Lin Yi bersikap seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, Kaya Mitsui berkata, apakah kamu ingat orang-orang yang mengikuti kita setelah membuat kesepakatan denganku di kuantum? Saya masih ingat. Kelompok orang itu ada di sini lagi, tapi target mereka adalah Yushi Mitsui. Dia takut aku akan merusak kesepakatan ini, jadi dia mengirim seseorang untuk mengawasiku. Lin Yi mengangguk, berpura-pura tercerahkan. Apakah kamu tahu di mana mereka sekarang? Aku sudah meminta seseorang untuk mengawasi mereka. Mereka belum luput dari pandanganku. Apa rencanamu? Apakah kau akan menghentikan kesepakatan ini? Tentu saja. Kaya Mitsui berkata dengan yakin. Pertumbuhan Yushi Mitsui akan melemahkan kita. Saya akan menghentikan kesepakatan ini. Sepertinya kamu sudah memutuskan. Kaya Mitsui mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kalau bukan karena situasi kita saat ini, aku mungkin sudah menemukan seseorang untuk membunuhnya. Pada saat ini, Kaya Mitsui menunjukkan sisi aslinya. Lin Yi tidak dapat membedakan yang mana dia yang asli. Tapi anak buah Yushi Mitsui sudah menemukan kita. Setiap gerakanmu berada di bawah pengawasannya. Tidak akan mudah bagimu untuk melakukan apapun. Aku akan memikirkan cara untuk mengusir mereka. Itu bukan masalah besar. Tapi kalau kau melakukan ini, mereka akan langsung tahu kalau mereka sudah terekspos. Lalu mereka akan mengubah rencana mereka. Akan sangat sulit bagimu untuk menemukan kesempatan lain untuk mengatasi ini. Jari-jari ramping Kaya Mitsui mengetuk roda kemudi. Dia tidak memikirkannya sekarang, tetapi sekarang setelah Lin Yi mengatakannya, dia menyadari bahwa itu memang masalah. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa kamu punya ide bagus? Secara naluriah, Kaya Mitsui meminta pendapat Lin Yi. Sederhana, kata Lin Yi. Apa hotel terbaik di Toyo? Itulah kekaisaran. Apa jauh dari sini? Tidak juga. Sekitar 20 menit naik mobil. Tidak apa-apa. Lin Yi mengangguk. Apa isi bagasi mobilmu? Hah, bagasinya. Kaya Mitsui tertegun. Penting? Ya, tentu saja. Jawab aku dulu. Semuanya tidak penting. Ada baju, hadiah, air mineral, dan camilanku. Singkatnya, semuanya berantakan. Itu bagus. Lin Yi menghampiri Kaya Mitsui dan menyeka lipstik di bibirnya dengan selembar kertas. Lalu, dia menarik roknya, memperlihatkan sebagian besar bahunya. Kemudian, Lin Yi mengacak-acak rambutnya, membuatnya tampak tidak rapi. Kaya Mitsui tertegun, tidak tahu apa yang ingin dilakukan Lin Yi. Ambilkan aku sebotol air di bagasi. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan tanya. Aku akan memberitahumu saat kita kembali. Oh, oke. Ada lagi yang perlu aku lakukan. Tidak, bawa saja sebotol air mineral. Saya akan melakukannya sekarang. Mengikuti instruksi Lin Yi, Kaya Mitsui keluar dari mobil dan pergi ke bagasi untuk mengambil sebotol air mineral. Kemudian, ia kembali ke mobil dan menyerahkan air tersebut kepada Lin Yi. Kamu menyarankan agar aku memeriksa plat nomornya. Aku sudah hafal nomornya. Tidak juga, aku hanya ingin membuat aksi ini sempurna, agar tidak ada yang menyadari kekurangannya. Kekurangan. Kaya Mitsui semakin bingung. Coba pikirkan. Waktu kami berdua keluar setelah makan malam, kami mengemudi dengan benar. Tapi tiba-tiba kami menepi. Untuk seseorang yang berpengalaman dalam investigasi kriminal, ini perilaku yang sangat mencurigakan. Jadi kamu baru saja menyuruhku turun dan mengambil air untuk menutupi detail itu. Tentu saja. Tapi itu cuma sebotol air. Apa itu bisa? Coba pikirkan. Seorang pria dan seorang wanita tiba-tiba memarkir mobil di pinggir jalan cukup lama. Lalu, pakaian wanita itu tampak acak-acakan. Ia keluar dari mobil dan kembali membawa sebotol air mineral. Menurutmu, apa yang terjadi saat mereka berdua di dalam mobil? Kaya Mitsui segera mengerti maksudnya dan menundukkan kepalanya sambil tersipu. Sebenarnya, tidak perlu menyamar seperti ini. Meskipun saya tidak punya pengalaman di bidang ini, saya bisa mencobanya. Dengan begitu, mungkin akan lebih realistis. Lin Yi terdiam. Mungkinkah aku terlalu naif? Kalau saja dia tahu lebih awal, dia pasti lebih berani. Aku meremehkanmu, tapi kita harus mulai bekerja sekarang. Ayo kita ke hotel dulu. Oke. Jantung Kaya Mitsui berdebar kencang saat dia menginjak pedal gas dengan keras. Perjalanan yang awalnya memakan waktu 20 menit diselesaikan dalam waktu 15 menit. Tuan Lin, ayo pergi. Hei, kenapa kamu terlihat lebih cemas daripada aku? Bab 1176. Kepemilikan dia.
Kepalanya sakit. Itu cuma pamer. Kita nggak perlu membuatnya terlihat begitu nyata. Kaya Mitsui juga agak malu. Ia pikir ia sudah terlalu banyak membaca masalah ini. Mereka berdua memarkir mobil di pintu masuk hotel dan memesan kamar Presidential Suite. Meskipun dia telah menjelaskan bahwa dia tidak akan melakukan apapun, tinggal di ruangan yang sama dengan Lin Yi masih membuat Kaya Mitsui sedikit gugup. Dia memiliki sisi dewasa, dan pada saat yang sama, dia mengagumi dan menghormati Lin Yi. Dia selalu berpikir bahwa hanya pria seperti Lin Yi yang layak untuknya. Tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa bersama Lin Yi. Baginya, bisa menghabiskan malam bersama Lin Yi dan memberikan pengalaman pertama kepadanya bukan hanya sesuatu yang diinginkannya. Itu adalah sesuatu yang harus ia lakukan. Karena perbedaan budaya antara kedua negara, pola pikir Kaya Mitsui sangat umum di Sunrise Land. Hal ini karena banyak siswi SMA yang memberikan pengalaman pertama mereka kepada senior yang mereka kagumi dan cintai. Inilah sebabnya Kaya Mitsui mengembangkan pemikiran ini. Namun, orang biasa tidak layak mendapatkan perhatiannya. Hanya mereka yang benar-benar kuat yang memenuhi syarat untuk menaklukkannya. Namun, Lin Yi tidak memiliki pemikiran seperti itu. Ia masih waspada terhadap Kaya Mitsui. Ketika mereka sampai di kamar, Lin Yi membuka jendela dan melihat ke bawah. Meskipun dia berada di lantai 16, Lin Yi masih hampir tidak bisa melihat pemandangan di bawahnya dengan penglihatannya. Toyota Crown yang mengikuti mereka berhenti lebih dari 10 meter di belakang Maybach. Tampaknya mereka tidak berniat pergi untuk sementara waktu. Ini juga tampaknya mengonfirmasi beberapa informasi. Dengung-dengung-dengung. Tepat ketika Lin Yi mengamati situasi di bawah, ponselnya berdering di sakunya. Ia mengambilnya dan melihat bahwa itu adalah video WeChat dari Qin Han. Lin Yi tidak terlalu memikirkannya dan mengambilnya. Sial, apa-apaan ini? Aku sudah main game berjam-jam. Kapan kamu pulang? Dalam video tersebut, Qin Han sedang duduk dan minum sesuatu. Sambil berbicara, ia bahkan memutar kamera. Di seberangnya terdapat deretan video game. Ia mungkin sedang tidak melakukan apa-apa dan sedang menghabiskan waktu. Lin Yi terdiam sejenak. Jangan cemas. Aku sedang melakukan sesuatu yang serius. Aku akan kembali setelah selesai. Tunggu sebentar. Petik 2. Aku mohon padamu untuk menjadi manusia. Kau masih punya Gao Zongyuan dan Lao Liang untuk membantumu. Bisakah kau tidak membuatku menanggung beban ini lain kali? Mereka berdua tidak pandai berakting. Hanya kamu yang bisa melakukan ini, Lin Yi menghibur. Jangan sampai kau terlihat. Siapapun yang bertanya, katakan saja kita berdua sedang bersama. Jangan sampai aku terlihat. Baru-baru ini, Bugatti merilis mobil baru. Beli. Aku akan membelikannya untukmu saat aku kembali. Saya baru saja memesan Bugatti. Kalau Anda membutuhkannya, saya bisa memberikannya, kata Kaya Mitsui. Qin Han. Sial, kenapa ada suara perempuan? Kamu di mana sih? Aku sedang menangani masalah serius. Jangan salah paham. Sialan, apa kau mengundang geisha itu untuk sekamar? Bagaimana mungkin? Apa aku terlihat seperti orang seperti itu? Tanya Lin Yi. Baiklah, aku tidak akan bicara denganmu untuk saat ini. Ingat, jangan sampai keceplosan. Saat ini Bugatti sudah cukup, tapi sekarang tidak lagi. Kamu naikin harganya. Mau aku kasih Lamborghini lagi nggak? Lebih tepatnya begitu. Kamu tahu caranya. Setelah mencapai kesepakatan, Lin Yi menutup telepon. Apakah aku baru saja mengatakan sesuatu yang salah? Tanya Kaya Mitsui lembut. Tidak apa-apa. Semuanya sudah diurus. Apakah kita akan tinggal di sini selamanya? Tanya Kaya Mitsui. Lin Yi mengangguk. Kamu seharusnya tetap mengawasi kelompok orang yang membuat kesepakatan denganmu, kan? Ya, belum terjadi apa-apa. Apakah mereka bertemu dengan Yushi Mitsui? Tidak juga. Mereka tinggal di villa di pinggiran Toyo. Tidak ada yang terjadi, jadi sulit menebak apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Dia seharusnya mempersiapkan sesuatu untuk membuat kesepakatan dengan Yushi Mitsui. Lin Yi tidak menyebutkan biji bas atau serum rangkaian gen. Jika informasi ini bocor, Kaya Mitsui akan langsung mencurigainya. Kaya Mitsui juga orang yang cerdas. Setelah diingatkan Lin Yi, ia segera mengerti maksudnya. Orang-orang dari Black Gold Corporation datang melalui jalur resmi, yang berarti mustahil bagi mereka untuk membawa biji bas. Dengan kata lain, mereka tidak bisa membuat kesepakatan dengan Yushi Mitsui malam ini. Karena alasan ini, mereka seharusnya menyelundupkan biji bas ke Sunrise Land. Tapi apakah kamu yakin mereka akan melakukannya malam ini? Kemungkinan besar, kata Lin Yi. Meskipun pengaruh Yushi Mitsui tidak kecil, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasimu kecuali dia menghadapi sesuatu yang penting dan perlu mengawasimu. Karena itu, sesuatu mungkin akan terjadi malam ini. Kita hanya perlu menunggu di sini sampai saat itu tiba. Baiklah, aku mengerti. Kaya Mitsui menjawab dengan acuh tak acuh.
Semua keraguannya jelas, tetapi masih ada satu hal yang belum bisa ia pahami. Sebelumnya, ketika ia membuat kesepakatan dengan Black Gold Corporation, mereka bersikeras memilih perairan internasional demi keselamatan mereka. Mengapa mereka datang ke Sunrise Land kali ini? Hal ini tidak menguntungkan bagi mereka. Alat tawar-menawar macam apa yang digunakan Yushi Mitsui hingga membuat mereka bersikap seperti ini? Setelah mempertimbangkan dengan saksama, Kaya Mitsui tak kunjung menemukan jawabannya. Ia hanya bisa menjalaninya selangkah demi selangkah. Karena tidak ada kegiatan apapun, Lin Yi berbaring di sofa dan mengobrol dengan Ji Qingyan, agar dia tidak terlalu banyak berpikir. Namun, kenyataannya sangatlah pahit. Setelah mengobrol sebentar, Lin Yi menyadari bahwa Ji Qingyan dan dua orang lainnya begitu bersenang-senang sehingga mereka tidak punya waktu untuknya. Tuan Lin, apakah kita akan tinggal di sini saja? Apa lagi yang bisa kulakukan? Oh, baiklah, bisik Kaya Mitsui. Bolehkah aku bersandar di bahumu? Bersandar di bahuku itu baik, tapi bersandar padaku itu tidak baik. Kaya Mitsui bingung. Bukankah itu artinya sama? Namun, dia tidak bertanya lebih lanjut, melainkan memiringkan kepalanya pelan dan bersandar di bahu Lin Yi. Televisi sedang menayangkan ulang Love in the Air. Adegannya adalah para pemeran utama pria dan wanita berpelukan. Kaya Mitsui cemburu, tetapi dia juga sangat puas. Pada saat ini, setiap menit dan detik sangatlah berharga. Di dalam ruangan kecil ini, hanya ada mereka berdua. Bukankah ini membuatnya tampak seolah-olah dia yang menguasainya? Bab 1177. Urutan penampilan sangat penting. Acara di televisi terus memutar episode demi episode, satu demi satu. Semuanya adalah film lama, tetapi Kaya Mitsui menikmati menontonnya. Sementara itu, Lin Yi sedang bermain game di ponselnya. Musim ini, ia telah mencapai peringkat puncak dengan akun ke-6-nya. Tuan Lin, bolehkah saya bertanya sesuatu? Kamu tidak bisa mencintaiku. Kaya Mitsui tercengang. Apa yang terjadi? Orang ini terlalu meremehkan. Yang ingin aku tanyakan, jika aku seorang gadis Huaxia, apakah kamu akan mencintaiku? Jika kamu seorang DJ, aku akan mencintaimu. Kaya Mitsui kembali tercengang. Apakah masalah ini ada hubungannya dengan profesinya sebagai DJ? Mengapa dia tidak dapat menjawab pertanyaannya dengan benar? Itu artinya meskipun aku gadis Huaxia, kau tidak akan jatuh cinta padaku, kan? Lin Yi mengumpat dalam hatinya. Ini adalah hal yang paling menyebalkan untuk dihadapi. Saya hanya ingin mendapatkan beberapa informasi dari Anda, tetapi Anda ingin berbicara tentang perasaan dengan saya. Ini terlalu tidak tulus. Tentu saja tidak. Jawaban Lin Yi sangat lugas, bahkan bisa dibilang tidak masuk akal. Ada celah dalam pertanyaan Kaya Mitsui. Cinta dan rasa suka adalah dua hal yang sangat berbeda. Bagi seseorang seperti Lin Yi, yang nilai-nilainya bahkan lebih penting daripada penampilannya, tidak apa-apa menyukai begitu saja, tetapi tidak mencintai begitu saja. Dia yakin Kaya Mitsui akan memahami alasan di balik ini, jadi dia menolaknya dengan lugas. Akan sulit untuk menjawab jika dia malah bertanya, apakah kamu menyukaiku? Meskipun dia juga tidak menyukainya, dia tetap berguna. Kalau begitu, dia harus menggunakan taktik memutar. Apakah itu akan berubah jika aku menjadi gadis pertama dalam hidupmu? Pertanyaan ini menyentuh titik lemah Lin Yi. Itu karena dia telah memikirkan pertanyaan ini sebelumnya. Jika Liang Ruoxu, atau mungkin Li Chuhan, yang pertama kali muncul di dunianya, seperti apa jadinya? Dia memikirkan pertanyaan ini cukup lama, tetapi tidak ada jawaban. Sulit untuk mengatakannya. Mungkin saja. Jadi, urutan kemunculan itu sangat penting, kan? Tanya Kaya Mitsui dengan tatapan membara. Apakah orang yang muncul pertama kali merupakan orang yang paling penting bagi Anda? Kamu salah. Bagiku, perempuan itu tidak penting. Gelombang antek itu penting, kata Lin Yi. Dalam game MOBA seperti Pesticide, minion sangat penting. Dalam game dengan elo tinggi, jika kamu tidak sengaja kehilangan satu minion, kamu bisa kalah sepanjang permainan. Kaya Mitsui menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa Lin Yi tidak ingin berbicara dengannya tentang hal ini. Kring kring kring. Ponsel Kaya Mitsui berdering. Ternyata Yoshika Higashino. Nona Mitsui, orang-orang dari Black Gold Corporation sudah mulai bertindak. Ada ide kemana mereka pergi? Saya belum bisa mengatakannya. Oke, hati-hati. Jangan sampai ketahuan. Setelah menutup telepon, raut wajah Kaya Mitsui berubah serius. Ia tak lagi sesantai sebelumnya. Mereka sedang bergerak. Ayo pergi, Lin Yi berdiri. Apa yang terjadi hari ini tidak penting bagi Kaya Mitsui. Tujuannya adalah menghentikan Yushi Mitsui tumbuh lebih kuat. Lagi pula, tujuannya adalah untuk mendapatkan biji bas, jadi dia tidak boleh membuat kesalahan dalam operasi malam ini. Tunggu, jangan cemas. Lin Yi berjalan di depan Kaya Mitsui dan berkata, anak buah Yushi Mitsui sedang menjaga pintu masuk hotel,
tapi aku tidak tahu apakah ada anak buahnya di koridor, jadi aku harus bersikap wajar. Oke, Kaye Mitsui mengerti maksud Lin Yi. Mulai sekarang, kita harus berhati-hati. Jika Yushi Mitsui menyadari pergerakan kita, pertemuan mereka mungkin akan dibatalkan. Jika itu terjadi, semua yang kita persiapkan malam ini akan sia-sia. Aku mengerti. Mereka berdua merapikan pakaian mereka. Kaye Mitsui berinisiatif memegang lengan Lin Yi. Mereka tampak seperti baru saja menyelesaikan satu ronde dan bersiap memulihkan tenaga untuk ronde kedua. Setelah keluar, mereka berdua langsung masuk ke dalam lift. Lin Yi menekan beberapa lantai berturut-turut agar tidak ketahuan. Bagaimana perasaanmu, apakah kita sedang diikuti? Belum, tapi jangan lewat pintu belakang. Mungkin ada orang di sana juga. Setelah itu, lift berhenti di lantai 12 dan mereka berdua keluar bersama. Ayo turun lewat tangga. Kaye Mitsui tidak mengatakan apa-apa dan mengikuti Lin Yi dengan tenang. Dia tidak pandai dalam hal semacam ini, jadi dia hanya mengikutinya. Selama beberapa menit berikutnya, Kaye Mitsui sekali lagi melihat betapa kuatnya Lin Yi. Kaye Mitsui mengira Lin Yi ingin turun ke lantai pertama, tetapi pada akhirnya, dia keluar dari lantai kedua. Dan kemudian dia menariknya ke kamar mandi. Selama waktu-waktu khusus tertentu, kamar mandi menjadi tempat yang sangat merangsang dan mengasyikkan. Aku tidak punya waktu untuk omong kosongmu. Lakukan saja apa yang kukatakan, kata Lin Yi. Aku akan melompat turun dari sini dulu, lalu kamu juga, aku akan menangkapmu dari bawah. Hentikan omong kosongmu. Kalau kamu tidak melompat, aku akan pergi sendiri. 1-1 mengerti. Lin Yi membuka jendela toilet dan melihat ke bawah. Karena langit-langit di lantai pertama relatif tinggi, ini hampir menjadi lantai ketiga di bangunan normal. Lin Yi memperkirakan dengan levelnya saat ini, melompat turun dari sini seharusnya tidak menjadi masalah. Lin Yi tidak berkata apa-apa lagi dan melompat turun lebih dulu. Jika dia menunda lebih lama lagi, mungkin ada yang akan mengira dia cabul. Setelah mendarat, Lin Yi membuka tangannya. Kaye Mitsui berdiri di depan jendela dengan cemberut. Dia masih sedikit takut, tetapi dia mengerti karakter Lin Yi. Jika dia tidak melakukan apa yang dikatakannya, Lin Yi pasti akan berbalik dan pergi. Temperamennya tidak baik sama sekali. Suara mendesing. Kaye Mitsui menarik napas dalam-dalam dan merangkak ke jendela. Masalah ini menyangkut seluruh keluarga Mitsui. Jika ia tidak serius, ia harus menyaksikan musuhnya bangkit. Saat memikirkan hal ini, Kaye Mitsui mengambil keputusan dan melompat turun. Meskipun dia takut, instingnya mengatakan bahwa Lin Yi tidak akan mengecewakannya. Menangis. Kaye Mitsui mendengus pelan. Waktu ia terjatuh tadi, rasanya hanya sesaat. Ketika ia membuka mata, ia menyadari bahwa ia sudah berada di pelukan Lin Yi. Perasaan itu sedikit mengasyikkan. Baiklah, berhentilah mesum. Ayo pergi. Kaye Mitsui mengerutkan bibirnya. Aku mengerti. Setelah lolos dari pengikut mereka, mereka berdua naik taksi dan pergi. Pak, saya mau beli mobil ini. Berapa harganya? Tanya Lin Yi. Kau bercanda. Beginilah caraku mencari nafkah. Aku tidak mungkin menjualnya. Jangan terlalu keras kepala, tidak perlu menolak uang yang banyak, kata Lin Yi, kita tidak kekurangan uang. Saya juga tidak kekurangan uang. Saya tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu. Mengoperasikan taksi ini juga membantu saya mengisi hari-hari saya. Bab 1178. Arti sejarah. Meskipun Lin Yi adalah orang yang membeli mobil, Kaye Mitsui adalah orang yang mentransfer uangnya. Seluruh proses berlangsung lebih dari 10 menit, dan pengemudi tercengang dari awal hingga akhir. Selama periode waktu ini, Yoshika Higashino juga mengirimkan pesan. Orang-orang dari Black Gold Corporation sedang berkendara menuju tepi laut. Semua ini sesuai dengan kecurigaan mereka. Mereka akan menyelundupkan biji bas. Lin Yi melaju menuju pantai. Meski situasinya jelas, Lin Yi masih memiliki keraguan di hatinya. Apakah orangnya Kaye Mitsui dapat diandalkan? Apakah ada orang dari Black Gold Corporation yang mengetahuinya? Semua ini akan menjadi masalah potensial. Selain itu, setelah kejadian terakhir kali, Yafri pasti akan sangat berhati-hati saat membuat kesepakatan. Karena itu, orang-orang yang dikirim kali ini pasti lebih kuat daripada Jimmy. Oleh karena itu, kemungkinan besar Paul dan Eliza, yang belum pernah muncul sampai saat ini, akan dikirim untuk mengawasi. Menurut intelijen, mereka berdua tidak lemah. Mereka berdua kelas D. Dengan kata lain, kekuatan mereka tidak jauh lebih lemah daripada kekuatannya. Bahkan mungkin lebih kuat daripadanya. Jika dia mengikut sertakan pihak lain, operasi ini mungkin tidak semudah yang dibayangkannya. Lin Yi mengetuk-ngetukkan jarinya pada kemudi sambil mengemudi, sambil memikirkan berbagai hal ini. Apa yang sedang kamu pikirkan? Apa kamu memikirkan sesuatu yang buruk? Tanya Kaye Mitsui. Ekspresi Lin Yi memberinya firasat buruk. Dengan kemampuannya, jarang sekali dia memperlihatkan ekspresi seperti itu.
Aku penasaran, apa orang yang kau kirim itu bisa dipercaya? Yang bernama Yoshika Higashino itu tidak terlalu bagus. Jangan khawatir tentang itu, dia tidak terlalu dekat, dia hanya bertugas melakukan survei, kata Kaye Mitsui. Orang-orang yang kami kirim untuk membuntuti mereka adalah personel intelijen yang dilatih oleh keluarga Mitsui kami. Kalian orang Huaxian biasa memanggil mereka ninja. Saya masih yakin dengan kemampuan mereka dalam hal ini. Tidak akan ada masalah. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena dia pernah berinteraksi dengan para ninja itu sebelumnya, Lin Yi yakin akan kemampuan mereka. Saat itu, ketika mereka menyelinap ke pavilion Jiushu, dia bahkan tidak menemukan jejak mereka. Jika bukan karena Li Chuhan, dia mungkin tidak tahu tentang ini. Oleh karena itu, kemungkinan mereka terpapar tidaklah tinggi. Malam itu dingin sekali di tepi laut. Lin Yi dan Kaye Mitsui mengendarai mobil ke pelabuhan Toyo. Sebagai pelabuhan laut terbesar di negara kepulauan, tingkat modernisasi pelabuhan Toyo tak tertandingi di dunia. Kontainer terlihat di mana-mana, bagaikan labirin baja. Orang-orang ini cukup berani. Mereka berani mengangkut barang-barang itu secara terang-terangan. Lin Yi tersenyum. Ada pepatah kuno di Huaxia. Tempat paling berbahaya seringkali justru yang paling aman. Mereka mungkin memanfaatkan ini, kata Kaye Mitsui. Menurut kabar dari Yoshika Higashino, orang-orang dari Black Gold Corporation telah tiba di pelabuhan Toyo. Mereka juga mendengar bahwa pihak lain akan menggunakan kapal barang markis yang akan segera tiba di pelabuhan untuk mengirimkan biji bas kepada orang-orang yang menunggu di dermaga. Bagi Lin Yi, pendekatan transaksi semacam ini tampak cukup baru. Sebab, di masa lalu, mereka selalu menggunakan perahu yang rusak dan berlabuh secara diam-diam di tengah malam. Lagi pula, menurut tradisi, pasti akan ada beberapa kecelakaan di sepanjang jalan. Entah mata-mata itu terungkap dan transaksi dihentikan, atau kedua belah pihak akan mengkhianati satu sama lain. Namun, pada abad ke-21, orang-orang jahat ini juga tampaknya telah berubah seiring perkembangan zaman. Tuan Lin, saya punya pertanyaan untuk Anda, kata Kaye Mitsui sambil menunggu. Ya, dan aku sudah menjawab. Gelombang minion adalah yang paling penting untuk dipertimbangkan, dan aku tidak ingin bekerja sama denganmu. Selain Lin Yi, ada lagi yang ingin kau tanyakan. Apakah kamu tidak mau bekerja sama karena kami dari negeri matahari terbit? Tanya Kaye Mitsui. Ini adalah era di mana kerja sama menghasilkan situasi yang saling menguntungkan. Hanya dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan manfaat dan nilai yang lebih besar. Lin Yi menurunkan kursi dan berbaring telentang di dalam mobil dengan kedua tangan di belakang kepalanya. Waktu SMP dulu, pelajaran yang paling menyebalkan adalah sejarah. Soalnya, saya cuma paham matematika, fisika, dan kimia sekilas. Saya bahkan nggak perlu belajar. Saya bisa menghemat banyak waktu yang bisa saya gunakan untuk main game, tapi pelajaran sejarah saya kurang bagus. Kalau nggak hafal, saya nggak akan tahu apa-apa. Nilai ujian saya bahkan nggak lebih dari 20 poin. Kaye Mitsui tidak mengatakan apa-apa dan mendengarkan dengan tenang. Tapi waktu itu, aku memberontak dan tidak patuh. Aku tidak mau belajar sejarah bahkan jika aku dipukuli sampai mati. Ketika aku melihat guru itu, aku memutar mataku. Ketika guru itu melihatku, kepalanya sakit. Akhirnya, saya masuk SMA yang terbagi menjadi jurusan seni liberal dan sains. Saya memilih sains tanpa ragu, tetapi bukan karena matematika, fisika, dan kimia saya bagus. Saya tidak perlu belajar sejarah lagi. Saya merasa tidak ada yang lebih memuaskan daripada bisa lepas dari mata pelajaran ini. Pikiran ini bertahan sampai saya lulus kuliah dan bertemu klien pertama saya. Baru setelah itu perspektif saya berubah. Apakah orang itu sangat kuat? Menurut Kaye Mitsui, seseorang yang mampu memengaruhi Lin Yi pastilah bukan orang biasa. Dia seorang profesor universitas, mengajar sejarah, tapi dia sangat mengesankan, setara dengan seorang pembimbing doktoral. Dia tertarik dengan salah satu apartemen seluas 200 meter persegi milik perusahaan kami. Menurut harga pasar Central C, apartemen itu bernilai lebih dari 20 juta. Bagi saya, itu sangat berarti. Agar bisa berbincang dengannya, saya memutuskan untuk mendalami minatnya. Saya membeli beberapa buku sejarah dan mempelajarinya secara intensif selama seminggu. Setelah itu, saya mendapatkan sedikit pemahaman tentang sejarah berbagai dinasti. Namun, justru pada saat itulah saya tiba-tiba memahami sebuah prinsip. Sejarah tidak digunakan untuk ujian, sejarah digunakan untuk mengingat. Kerjasama yang saling menguntungkan memang merupakan model ekonomi yang berlaku di dunia saat ini, tetapi orang bijak pun mencintai uang dengan bijaksana. Pria sejati tahu kapan harus bertindak dan kapan tidak. Meskipun saya mungkin bukan orang baik, saya punya prinsip. Mengapa Tuan Lin begitu yakin bahwa apa yang kita lakukan itu memalukan? Jika kau benar-benar melakukan sesuatu yang mulia, mengapa kau harus begitu licik? Lin Yi tersenyum. Jika kau benar-benar berpikir seperti itu, kau melebih-lebihkan dirimu sendiri sementara meremehkanku.
Tapi aku bisa memberitahumu dengan jelas bahwa di mana ada cahaya, di situ ada kegelapan. Dunia ini seimbang. Semakin banyak kebaikan, semakin banyak pula kejahatan. Kaye Mitsui menatap Lin Yi. Kau harus percaya padaku. Tidak ada organisasi di dunia ini yang bersih. Bahkan negara pun tidak. Seperti yang kita bahas sebelumnya, ini masalah prinsip. Aku mungkin juga tidak sepenuhnya bersih, tapi ada batasan yang tidak akan kulampaui, kata Lin Yi sambil tersenyum. Tentu saja, aku tidak bilang kau tidak tahu malu. Aku hanya tidak ingin melakukan ini. Kaye Mitsui tidak marah. Ia sangat toleran terhadap Lin Yi. Jika saya menyerahkan semua wewenang pengambilan keputusan kepada Anda, menerapkan saham kelas ganda, memberi Anda kekuatan pengambilan keputusan sekaligus hak veto, meskipun itu berarti keuntungan kita berkurang, apakah itu dapat diterima? Lin Yi menoleh dan menatap Kaye Mitsui dengan tenang. Lalu kenapa kalau aku menaklukkan dunia? Setelah ribuan tahun, bukankah aku juga akan menjadi tumpukan tanah kuning dan secangkir anggur keruh? Bab 1179. Keluarga Mitsui luar biasa. Mata Kaye Mitsui cerah dan jernih. Ini adalah kejutan diam-diam yang tampaknya beresonansi bahkan hingga ke jiwa. Aku tidak sesantai kamu. Hidupku terlalu norak. Enaknya jadi orang biasa. Lin Yi tersenyum. Terkadang, jadi orang biasa mungkin lebih sulit daripada menaklukkan dunia. Saya mempelajari perspektif baru hari ini. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Sebuah peluit yang memekakkan telinga terdengar dari jauh. Keduanya duduk tegak bersamaan. Kapal barang Markis akan segera tiba di pelabuhan. Kring kring kring. Pada saat yang sama, telepon Kaye Mitsui berdering. Nona Mitsui, orang-orang dari Black Gold Corporation akan segera datang. Temukan waktu yang tepat untuk bertindak dan mencoba menggagalkan kesepakatan ini. Setelah itu, Kaye Mitsui menutup telepon dan menjadi serius. Ia berharap Yoshika Higashino dapat menyelesaikan misinya dengan sukses. Jika tidak, ia harus meminta bantuan Lin Yi. Ini adalah hasil yang sebenarnya tidak diinginkannya. Lin Yi menyandarkan kepalanya di tangannya dan menatap kapal yang mendekat dari kejauhan. Pikirannya berputar cepat. Tujuan Kaye Mitsui sangat sederhana. Ia ingin menghentikan kesepakatan ini dan mencegah Yushi Mitsui berkembang lebih jauh. Pada saat yang sama, harus memikirkan cara untuk mendapatkan biji bas milik Black Gold Company. Jika dia gagal, dia akan memberitahu musuh. Baginya, ini adalah hasil yang tidak dapat diterima. Namun, pada saat yang sama, Lin Yi juga ingin mendapatkan biji bas, tetapi kesulitannya adalah dia tidak dapat mengekspos dirinya sendiri. Dengan cara ini, dia dan Kaye Mitsui dapat dikatakan berada di pihak yang berseberangan. Berdasarkan situasi saat ini, kecuali tidak ada pilihan lain, dia tidak ingin berselisih dengannya. Masalah di depannya adalah bagaimana mendapatkan biji bas tanpa diketahui Kaye Mitsui. Ini sungguh sulit sekali. Tak lama kemudian, bayangan hitam besar berlayar menuju pelabuhan. Meskipun Markis tidak sebagus kapal pesiar Seavio, namun tetap saja spektakuler. Tatapan mereka tertuju pada kapal barang yang mendekat. Tak seorang pun tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika kapal kargo tiba di pelabuhan, menara derek dan staf di pelabuhan mulai sibuk. Pemandangan di depan mereka tampak sangat normal. Tak seorang pun menyadari bahwa di balik suasana damai seperti itu, ada kesepakatan rahasia besar yang sedang berlangsung. Suasana di dalam taksi itu suram. Begitu sunyi hingga irama detak jantung mereka pun mereda. Seolah-olah lampu di luar jendela lebih aktif daripada mereka berdua. Waktu hening mengalir bagai air. Tanpa terasa, lebih dari 1 jam pun berlalu. Kring kring kring. Kesepakatannya sudah selesai, Bu. Mereka sudah kembali ke mobil masing-masing. Nanti saya kirimkan lokasi dan plat nomornya. Kaye Mitsui menutup telepon. Tak lama kemudian, Yoshika Higashino mengirimkan lokasi dan nomor plat kendaraan ke ponselnya. Mereka sudah mendapatkan barangnya. Ini informasi mereka. Ayo kita ikuti mereka diam-diam, pinta Kaye Mitsui. Kamu seharusnya bisa melacak mereka dengan baik, kan? Kaye Mitsui tidak akan begitu khawatir jika anak buahnya yang mengemudi, karena mereka semua telah menjalani pelatihan khusus. Meskipun Lin Yi sangat kuat, dia tidak maha kuasa. Dia tidak bisa melakukan segalanya. Namun, Kaye Mitsui tidak menyangka Lin Yi mengetahui segalanya. Apa yang tidak bisa saya lakukan selain melahirkan? Dengan itu, Lin Yi menyalakan mobil dan melaju sesuai dengan lokasi di ponselnya. Lebih dari 10 menit kemudian, mereka berhasil menyusul kendaraan sasaran. Lin Yi melihat ke depan. Pihak lain mengendarai Toyota Hilux putih. Desainnya agak tua, tetapi mesinnya terdengar agak aneh. Jelas telah dimodifikasi. Toyota itu melaju menuju jalur pusat kota dan melesat di jalan raya. Tak seorang pun tahu kemana arahnya. Lin Yi bergantian menyetir cepat dan lambat, terkadang bahkan tertinggal lebih dari 100 meter di belakang. Apa yang diinginkannya hanya selama hal itu masih dalam pandangannya. Melacak juga merupakan suatu keterampilan.
Mudah ditemukan jika seseorang terlalu dekat. Saya sudah mengemudi cukup lama, tapi saya belum melihat satupun orang Anda. Lin Yi melihat keluar jendela dan mendapati semuanya normal. Vi tidak melihat mobil yang mencurigakan. Dia bahkan curiga bahwa orang-orang kaya Mitsui menggunakan drone untuk melacak mereka. Saya tidak yakin secara spesifik, tapi berdasarkan apa yang terjadi di luar, sekitar 90% mobil di sini adalah milik kami. 90% mobil itu milikmu. Apa maksudmu? Sekitar 90% mobil yang lewat dikendarai oleh karyawan kami, kata kaya Mitsui. Setiap orang mengikuti segmen tertentu, lalu berhenti. Dengan begitu, tidak ada yang akan curiga. Sial, kalian memang yang terbaik. Kali ini, Lin Yi penuh kekaguman terhadap keluarga Mitsui. Itu adalah langkah yang luar biasa. Seperti kata pepatah, melihat hal besar dalam hal kecil. Melalui kejadian ini, Lin Yi merasa mustahil bagi orang-orang dari Black Gold Corporation untuk mengetahui bahwa ada yang mengikuti mereka. Jika mereka menyadari sesuatu yang sekecil ini, dia tidak perlu mengambil biji bas. Dia tidak layak bertarung dengan orang seperti itu. Tidak mungkin kita terus-terusan mengemudi seperti ini. Langit terlalu gelap dan itu mengganggu jarak pandangku, gumam Lin Yi. Sembunyikan wajahmu, aku akan menyalip mereka agar mereka tidak melihatmu. Bukankah kita mengikuti mereka? Kenapa kita menyalip mereka? Kita tidak bisa terus-terusan mengikuti mereka. Itu akan membuat mereka curiga, kata Lin Yi. Lihat petanya. Persimpangan jalan berikutnya sekitar 2 km lagi. Ini satu-satunya jalan ke depan. Sekalipun kita menyalip mereka, mereka tetap akan dipaksa untuk melaju di belakang kita, jadi kita tidak boleh kehilangan mereka. Melacak itu pekerjaan teknis. Kita harus pakai otak. Anda bergantian antara cepat dan lambat. Ya, tepat sekali, kata Lin Yi. Kecepatan kami tidak boleh terlalu cepat, juga tidak boleh terlalu lambat. Kecepatannya harus bergantian antara cepat dan lambat, dalam dan dangkal, masuk dan keluar, dan temponya terus berubah. Aku mengerti maksudmu, kata kaya Mitsui, jadi aku harus bersembunyi sekarang agar tidak dikenali, kan? Benar. Meskipun kemungkinan kita ketahuan sangat kecil, kita harus berhati-hati. Aku mengerti. Kaya Mitsui turun dan menyembunyikan tubuhnya di bawah kursi penumpang, hanya memperlihatkan separuh kepalanya. Posturmu aneh banget. Makin mencurigakan. Aku bersembunyi semampuku. Aku tidak memintamu untuk menyembunyikan tubuhmu. Kamu hanya perlu menutupi wajahmu. Kaya Mitsui mengerutkan bibirnya. Haruskah aku menutupi wajahku dengan pakaianku? Ini juga tidak wajar. Pendekatan ini memang bagus untuk mengelabui kamera, tapi sekarang kita bersembunyi dari orang-orang. Siapa yang mau pakai pakaian untuk menutupi wajah di dalam mobil? Dengan baik. Alis kaya Mitsui yang indah sedikit berkerut, dan ekspresinya tampak bingung. Rona merah yang memabukkan muncul di wajahnya yang halus. Kemudian, perlahan-lahan, dia menurunkan tubuhnya ke arah Lin Yi. Bab 1180. Bekerja dengan nyaman. Sialan, Lin Yi mengumpat. Kenapa kamu membuka ikat pinggangku? Bukankah kau menyuruhku menyembunyikan wajahku? Sudah ku bilang untuk menyembunyikan wajahmu, tapi aku tidak menyuruhmu menyembunyikannya di celanaku. Tapi ini cara terbaik. Bahkan jika orang lain melihatnya, mereka tidak akan ragu. Kalau begitu, sembunyi saja. Kenapa kau harus membuka ikat pinggangku? Aku tidak bisa menahannya. Lin Yi. Dia begitu terus terang sehingga membuatnya merasa malu. Mendesis. Cek, cek, cek. Lin Yi mendecakkan bibirnya. Dia akan mencobanya dengan Wang Yingying saat dia kembali. Sebelumnya ada pepatah daring yang mengklaim bahwa siswa berprestasi adalah sejenis makhluk ajaib. Kapanpun Lin Yi menemukan pernyataan seperti itu, dia akan mencemoohnya, merasa bahwa orang-orang itu hanya menjadi terampil melalui latihan. Mirip dengan mereka yang masuk ke sekolah bergengsi, ia selalu merasa bahwa hal itu dicapai melalui latihan yang berulang-ulang, bukan melalui kecerdasan yang tinggi. Tetapi hari ini, setelah melihat kaya Mitsui, Lin Yi merasa bahwa dia terlalu berpikiran sederhana. Bakat benar-benar muncul tanpa alasan. Kaya Mitsui adalah bukti terbaiknya. Awalnya, ia masih sangat kaku, tetapi setelah beberapa menit, ia dengan mudah mengikuti irama. Gerakan dan tekniknya pun semakin terasa, bahkan ia tampak melampaui Wang Ying. Ini benar-benar luar biasa. Petik 1. Kaya Mitsui terus memacu kendaraannya, dan Lin Yi menginjak pedal gas untuk menyalip Toyota di depannya. Saat dia melewati mereka, dia melirik mereka dari sudut matanya. Ada seorang pria botak yang mengemudi. Dia sangat tegap dan cocok dengan aura mobil itu. Tetapi yang lebih dipedulikan Lin Yi adalah wanita yang duduk di kursi penumpang depan. Rambutnya merah menyala. Dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Namun, pandangan ini membuat Lin Yi mengonfirmasi beberapa informasi. Wanita yang duduk di kursi penumpang depan kemungkinan besar adalah orang yang bertanggung jawab atas operasi Black Gold Corporation.
Dengan kata lain, dia seharusnya Eliza. Ini karena dia pernah melihat foto-foto mereka di markas Brigade Garda Pusat sebelumnya. Wanita bernama Eliza itu juga berambut merah menyala. Memikirkan hal ini, Lin Yi merasa jauh lebih rileks. Keberadaan para anggota Black Gold Corporation diawasi dengan ketat oleh keluarga Mitsui, jadi tidak perlu khawatir mereka akan meninggalkan pandangannya. Yang harus dia lakukan sekarang adalah memikirkan cara untuk mengambil biji bas dari tangan mereka tanpa ada yang menyadarinya. Sampai saat itu, dia bisa bersantai dan menikmati momen ini. Setelah ini selesai, dia akan kembali ke tugas utamanya. Itu cukup mengasyikkan. Kamu memahami sesuatu dengan sangat cepat. Pacar saya juga cukup pintar. Dia seorang dokter dari Universitas Yan. Saya penasaran apakah dia punya keahlian seperti Anda. Kurasa kau setidaknya sudah setingkat berlian sekarang. Kalau kau lebih banyak berlatih, kau akan mencapai peringkat teratas paling lama dalam seminggu. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Lanjutkan. Tapi kamu harus bekerja keras. Jangan berhenti sampai kita selesai. Sekitar 1 jam kemudian, telepon Kaya Mitsui berdering. Kaya Mitsui mengangkat teleponnya dengan kesal. Bagaimana? Nona, kita sekitar 5 km dari perbatasan antara Toyo dan Prefektur Nagai. Kita bisa menghadapi mereka di sana. Atur operasinya. Kita akan mengawasinya sampai saat itu. Misi ini harus berhasil. Setelah menutup telepon, Kaya Mitsui tidak mengakhiri tugasnya. Masih ada 5 km terakhir. Dia harus menyelesaikan misi pribadinya. Aku baru saja mengingat sesuatu. Holok, saya rasa tidak ada kertas di dalam mobil. Kaya Mitsui melanjutkan aksinya tanpa terpengaruh. Baginya, hal ini tampak tidak penting. Beberapa menit kemudian, teguk, sendawa. Kaya Mitsui bersendawa dan menepuk dadanya. Rangkaian tindakan mengalir seperti air dan sangat alami. Luar biasa. Lin Yi mengacungkan jempol padanya dan berkata dengan tulus. Selain He Yuan dan Shen Sui, kamu adalah wanita ketiga yang membuatku terkesan. Dengan senang hati, Kaya Mitsui memandang keluar dengan tenang. Kita juga harus hati-hati. Anak buahku akan menyerang. Lin Yi perlahan menurunkan kecepatan mobil dan memperpendek jarak di antara mereka. Saat itu, ia menyadari bahwa tidak banyak mobil di sekitarnya. Hanya ada 3. Orang-orang di dalam mobil ini mungkin semuanya bisa berkelahi. Meskipun mereka unggul dalam jumlah, hasil akhirnya masih belum diketahui. Dor! Suara tembakan tiba-tiba memecah kesunyian langit malam. Lin Yi melihat seseorang memegang pistol menembaki Toyota melalui sunroof Land Cruiser. Namun yang mengejutkan Lin Yi, Toyota tersebut berubah arah saat mereka menembak, menghindari peluru pada sudut yang sempurna. Tanpa diragukan lagi, orang di dalam mobil merasakan ada sesuatu yang salah sedetik sebelum mereka menembak dan langsung menghindar. Sekarang kedua sisi telah terungkap, tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Melihat situasi yang tidak tepat, Hilux pun melaju kencang, tetapi anak buah Mitsui lebih cepat lagi. Salah satu Toyota Crown telah melaju di depan Hilux dan menghalangi jalannya. 2 mobil yang tersisa langsung menjepitnya di tengah dan mengepungnya dengan rapat, tidak memberi celah sedikit pun bagi pengemudi. Bok, 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 bok. Serangkaian tembakan terdengar, dan kilatan api berwarna jingga merah meletus dari Land Cruiser. Namun, keluarga Mitsui jelas tak bisa dianggap remeh. Mereka langsung menghindar dan menghindari semua peluru. Namun, mobil mereka penuh lubang peluru. Lin Yi mengikuti di belakang dan melihat semuanya. Dilihat dari situasi saat ini, keluarga Mitsui memang unggul. Meskipun begitu, hasilnya belum dapat dipastikan. Dor! Hilux tiba-tiba melaju kencang dan menabrak Crown di depannya. Yang satu mobil, dan yang satu lagi kendaraan off-road yang dimodifikasi. Keduanya sama sekali tidak setara. Crown kehilangan keseimbangan dan langsung keluar jalur. Melihat hal itu, Land Cruiser dan Highlander di belakangnya meningkatkan akselerasi mereka secara bersamaan. Kedua mobil itu mengapit Hilux di tengah, dan Land Cruiser, yang berada di depan, mulai melambat. Suara memekakkan telinga terdengar, dan percikan api berterbangan di malam yang sunyi. Sulit bagi Lin Yi untuk membayangkan bahwa kejadian menakutkan seperti itu disebabkan oleh beberapa orang dari Sunrise Land. Kemampuan keluarga Mitsui untuk berdiri kokoh di negeri matahari terbit, bahkan di dunia, memang pantas. Setidaknya mereka mampu mempertahankan reputasi mereka. Tak lama kemudian, Hilux terpaksa berhenti dan ketiga mobil itu ditepikan di pinggir jalan. Semua kebisingan kembali sunyi pada saat ini. Apa yang akan terjadi selanjutnya mungkin lebih brutal. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.